Gerat Plate, Menkom Info. Rabu 17 Mei 2023, publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Johnny Gerat Plate atas kasus dugaan korupsi infrastruktur BTS 4G. Atas kasus tersebut, Johnny kembali memperpanjang daftar menteri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Indonesia. Lantas, seperti apakah kiprah Johnny di panggung pemerintahan? Johnny Gerat Plate, atau yang akrab disapa Johnny, adalah seorang putra terbaik dari Nusa Tenggara Timur, ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode yang kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Johnny dilantik di istana setelah selesai lolos uji kelayakan di istana dan diberi tugas khusus soal cyber security, bisnis teknologi informasi, serta digitalisasi data. Johnny Gerat Plate memang tidak asing di panggung politik setelah bergabung dalam Batra Partai Nasdem pada tahun 2013, setelah sebelumnya bernaung di Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Partai Nasdem pula lah yang mengantarkannya duduk di Senayan sebagai anggota Komisi ke-11 periode 2014 hingga 2019. Karir Johnny di Partai Basutan Surya Paloh ini pun kian moncer ketika tahun 2017 didapuk sebagai Sekjen Partai Nasdem dan telah menduduki beberapa posisi penting di dalam pemerintahan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Beralih kepada latar belakang pendidikannya, pria ini lahir pada tanggal 10 September 1956. Diketahui menghabiskan masa kecilnya hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Manggarai, Flores. Di tingkatan sekolah dasar, tercatat Johnny pernah bersekolah di SD Negeri Reo 1, Manggarai. Setelah lulus dari SD, lantas Johnny melanjutkan pendidikannya ke SMP Santo Pius ke-12 Kisol, Manggarai. Dan setelah lulus dari SMP, Johnny berhasil masuk ke SMA 1 Ruteng. Setelah lulus dari SMA, Johnny sempat menempuh pendidikan sebagai taruna pada Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia. Setelah itu, Johnny memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Maka dengan latar belakang pendidikan yang ia miliki, Johnny pun memiliki bekal yang cukup untuk memulai karirnya dari nol sampai pada akhirnya masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo periode 2019 sampai 2014. Keluarga. Terkait kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Johnny G. Plate, kehidupan sang menteri ini juga ikut menjadi sorotan publik, termasuk keluarganya. Diketahui Johnny adalah putra dari pasangan Paulus Plate dan Tresia Porah, yang mana kedua orang tua Johnny G. Plate ini dikaruniai oleh 7 orang anak yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Paulus Plate diketahui sebagai perawat kesehatan, sementara itu Tresia Porah berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Manggarai. Kemudian pada satu ketika, pengabdian kedua orang tua Johnny diabadikan dalam bentuk yayasan yang diberi nama Yayasan Tresia Porah Plate. Yayasan ini sangat berperan aktif dalam kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia yang berkantor pusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Waktu terus berlalu, kini Johnny kemudian membina keluarga kecilnya yang bahagia bersama Maria Ana. Rumah tangga tersebut semakin lengkap dengan kehadiran 3 orang anak. Nah, terkait dengan profesi sang istri, Maria Ana diketahui sebagai wakil ketua bidang 3 organisasi
Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau disebut OA-SEKIM. Karir. Jauh sebelumnya berkiprah di panggung politik, Johnny Gerard Plate justru memulai karirnya di dunia bisnis. Johnny mulanya berbisnis alat-alat perkebunan di awal tahun 1980-an. Sukses dengan bisnis pertamanya, Johnny memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya dengan terjun ke sektor transportasi. Johnny tercatat pernah bekerja di PT Anugerah Group sebagai Finance Department tahun 1982 sampai 1992 dan Operation Manager tahun 1992 sampai 1996. Selain itu, Johnny juga tercatat pernah bekerja di PT Dewi Pangga Group sebagai Deputi Presiden tahun 1996 sampai dengan 1998 dan PT Gajendra A. Adisakti sebagai Direktur Utama tahun 1998 sampai dengan 2000. Lalu, Johnny juga bekerja di PT PJB Power Service 2005 sampai dengan 2011. Grup CEO Bima Palma Group tahun 2005 sampai dengan 2013. Komisaris PT Air Asia tahun 2005 sampai 2013. Dan PT Mandosawu Putra Tama Sakti tahun 2006 sampai dengan 2013. PT Arian Indonesia 2007 sampai dengan 2013. PT Air Asia Investama tahun 2012 sampai dengan 2013. Sementara itu, karir Johnny di panggung politik mulai saat ia bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan Ketua Mahkamah PDKI tahun 2012 sampai dengan 2013. Selanjutnya di tahun 2013, Johnny Gerard Plate memilih untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Di Partai Nasdem, Johnny sempat menjabat sebagai Ketua Departemen Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem. Di bawah naungan Partai Nasdem, Johnny kemudian melenggang menjadi anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Nasdem pada periode 2014 sampai dengan 2019. Saat itu, Johnny Gerard Plate menjabat sebagai anggota Komisi 9 yang membidangi makroekonomi, moneter, keuangan, pasar modal, dan perbankan nasional. Karena dinilai memiliki kinerja yang apik, Johnny kemudian diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai dengan 2024. Namun sayangnya, di penghujung masa jabatan, Johnny malah menodai karir politiknya dan nama baik kampung halamannya, Nusa Tenggara Timur. Kasus. Kecurigaan bermula dan sempat menjadi sorotan publik setelah kementerian yang dipimpinnya memblokir sejumlah situs. Kini Johnny Gerard Plate kembali menyita perhatian publik usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kasus korupsi yang melibatkan Johnny ini terkait dengan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Atas saksinya itu, maka kerugian negara mencapai 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah. Kerugian tersebut terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Yang kedua, markup harga. Dan yang ketiga, pembayaran BTS yang belum terbangun. Yang dalam kasus ini juga menyeret Gregorius Alex Plate, sang adiknya. Johnny dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi
pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai pasal turut serta dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimum 1 tahun penjara. Harta kekayaan. Karena terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Menara BTS 4G, harta kekayaan Johnny Gerard Plate pun tak luput dari pantauan publik. Lalu, seberapa kaya sih menteri yang satu ini? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi atau LHKPN KPK, Johnny diketahui memiliki harta kekayaan sebesar 191.206.409.092 rupiah yang dilaporkan pada tanggal 16 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021. Jika dilihat secara rinci, Johnny memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang totalnya sebesar 141.463.603.886 rupiah. Diketahui tanah dan bangunan tersebut paling banyak di wilayah Cilegon dan sisanya tersebar di Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Manggarai. Dan kemudian Johnny juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai 460 juta rupiah dan harta bergerak lainnya senilai 3.612 juta rupiah. Selain itu, Johnny juga tercatat memiliki harta berupa surat berharga senilai 4.113.125.000 rupiah. Sedangkan kas dan setara kas senilai 51.939.680.206 rupiah. Namun, begitu tak terpikirkan, Johnny juga masih memiliki utang yang sebesar senilai 10.352 juta rupiah. Maka dengan segala rincian tersebut, sehingga total kekayaan Menko Info Johnny Gerard Plate adalah 191.236.409.092 rupiah. Harta segini banyaknya masih doyan korupsi. Pejabat ini memang beda. Roma Irama bilang terlalu.